Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, bantu kami untuk merasakan dan mengalami cinta-Mu, sekecil apapun, supaya kami tahu bahwa cinta-Mu itu akan mengubah kami, akan membuat kami juga semakin mencintai orang lain. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Saudara, hari ini Injil mengajak kita supaya kita diingatkan bahwa perintah cinta kasih adalah keharusan. Bahkan menjadi syarat kita untuk masuk surga. Tidak ada cara lain. Karena Allah adalah cinta, maka kita harus menghayati perintah cinta kasih itu. Ya. Sekali lagi ini perintah utama dan terutama. Dan bahkan syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, para saudara, saya mau membahas cinta itu dalam perspektif yang lain. Perspektif kegagalan kita untuk mencintai. Kita tahu bahwa perintah ini adalah perintah utama, tapi banyak kali kita gagal. Terutama ketika kita harus mencintai orang yang tidak sepaham dengan kita. Ya, orang yang tidak cocok dengan kita. Dan itulah. Nah, mengapa kita gagal mencintai? Kemungkinan besar adalah bahwa kita kurang atau bahkan tidak merasakan Tuhan itu mencintai aku, mencintai Anda apa adanya. Dan Tuhan telah melakukan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Ketika tidak ada pengalaman dicintai, ya, pengalaman cinta itu bukan hanya mungkin pengalaman di kepala, tetapi pengalaman emosi. Katakanlah, ketika seorang anak merasa tidak dicintai oleh bapaknya, maka dia akan protes. Dia akan menjadi liar. Ya, dia akan menjadi tidak merasa, meskipun bapaknya terus-menerus memberi uang kepada dia, memberi fasilitas, memberi apa saja kepada anak itu. Tapi ketika dia tidak merasakan bahwa bapak sungguh mengasihi dia, maka harus ada pelukan. Misalnya, bapak tidak pernah memeluk anak atau ibu tidak memeluk anak. Atau bapak juga tidak memberikan sesuatu hadiah pada hari ulang tahunnya. Atau sesuatu ungkapan apresiasi, I love you, aku cinta kamu. Cinta itu bukan sesuatu yang abstrak, tetapi sesuatu yang konkret, di mana saya mengatakan I love you, aku sayang kamu. Ini barang hadiah yang kau sukai. Dan aku memeluk, merangkul. Jadi kita tidak bisa, dan kita seringkali mengatakan aku sudah memberikan barang, memberikan uang, memberikan fasilitas kepada dia. Tapi dia tidak merasa dicintai. Karena itu betapa besar, betapa berharganya pengalaman dicintai oleh Allah. Apakah Anda mengalami? Apakah kita mengalami? Tuhan mencintai, mengasihi aku, memberikan segala-galanya padaku. Ya. Saya masih ingat suatu pengalaman yang mengubah hidup saya. Ketika saya berada di Manila, ya, ketika itu ada peristiwa Paskah, gitu kan, acara Paskah bersama umat, ya, lingkungan dan semua begitu baik. Ya. Tapi ketika satu acara selesai, seseorang konfrater saya yang semacam tidak peduli dengan saya, padahal Paskah itu di Filipina sangat luar biasa persiapannya, dan dia seperti melecehkan apa yang saya lakukan, dan di situ saya marah. Ya, ketika saya marah di situ, lalu kemudian apa yang terjadi setelah Paskah itu, kami mengadakan retret sebulan bersama formator yang lain. Rasa marah itu ada dalam diri saya. Kenapa dia mengejek saya, menghina saya, dan seperti melecehkan apa yang saya lakukan? Dan itu merasa marah sekali dan muncul ketika retret. Lalu ketika dibimbing oleh seorang suster dalam retret itu, apa yang saya rasakan? Rasa marah itu muncul dalam diri saya lagi. Saya seperti dendam gitu kan. Tapi ketika saya duduk dan melihat di gunung itu, ada suara yang mengatakan dalam batin saya, ketika saya diam, ketika saya hening, kenapa kamu marah? Kenapa kamu uring-uringan? Tidakkah cintaku sudah begitu besar padamu,
ketika Paskah itu aku memberikan segala-galanya kepadamu, hanya soal begitu saja engkau marah. Aku ditegur oleh Tuhan. Saya kaget dan saya terperangkap. Oh ya, Paskah itu Tuhan memberikan segala-galanya bagiku. Kenapa aku tidak bisa mencintai dan menerima ejekan perilaku yang tidak menyenangkan itu? Disitulah saya terharu dan menangis. Maafkan aku Tuhan. Aku baru saja mengalami kasih-Mu yang begitu besar, begitu luar biasa. Dan aku karena hal kecil saja tidak dapat mengalami kasih. Demikianlah dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita tidak mengalami cinta Allah dalam hidup kita, merasakan cinta yang sudah diberikan kepada kita dan kita sepertinya tidak mendapatkan apa-apa, lalu kita sulit sekali menerima dan mencintai orang lain. Terutama pada saat yang sulit. Dan itulah menurut saya kunci dari segala pengalaman cinta adalah saya mengalami saya dicintai. Saya merasakan saya dicintai. Saya diriku ini adalah cinta Tuhan kepadaku. Ya, maka mari saudaraku terkasih, bagaimana kita bisa mengalami cinta Tuhan? Lihatlah, kita duduk diam, kita duduk hening sebentar. Apa yang kita alami mulai dari pagi dan seterusnya, ya. Perbuatan baik kita hari ini, ya, anak Anda, istri Anda, suami Anda yang penuh cinta kasih, perlu pelayanan, si ibu yang memasak pagi-pagi, ya, untuk kita dan anak-anak kita, itu bentuk cinta Tuhan yang sederhana, yang kecil-kecil. Ya, kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, kita bisa gembira, itu adalah kita bersyukur segala kebaikan kemurahan hati Allah, ya, lewat orang tua kita, lewat teman-teman kita. Jadi saudaraku terkasih, jadi cinta itu sekali lagi harus mencakup beberapa hal penting. Ada sentuhan, ya, ada sentuhan, ada penghargaan, apresiasi, ada benda-benda, ya. Nah, kalau ketiga ini saja, ya, sudah kita berikan kepada anak kita, saya yakin. Katakan kepada anak Anda setiap pagi, I love you. Ya, kamu lalu dicium, dipeluk, dirangkul, lalu diberikan hadiah, ya. Apa saja bentuknya pada saat-saat tertentu. Ya, jadi saudaraku coba ingat ketiga hal itu bentuk cinta. Apakah Anda sudah mengatakan cinta kepada orang yang dekat? Ya. Apakah itu semua? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalami cinta Allah? Cobalah setiap malam sebelum tidur, ya, kita duduk diam, kita duduk hening, kita lihat perbuatan-perbuatan baik apa yang sudah saya lakukan hari ini. Ya, saya tersenyum, saya gembira, meskipun saya dihina, diejek. Saya bersuka cita karena anak saya berhasil mendapat nilai yang baik. Itu semua bentuk kasih. Saya bahagia karena suami memberikan hadiah di ulang tahun saya, seperti itu. Tapi juga kita harus mohon ampun, ya, karena dosa, karena kelemahan, keterbatasan dan ketidakberdayaan kita untuk memberikan diri kepada orang lain. Itu juga mohon ampun supaya Tuhan dan kita mohon Roh Kudus supaya kita bisa mencintai seperti Dia mencintai. Semoga, ya saudaraku terkasih, kita mohon rahmat sekali lagi. Tuhan, aku mohon rahmat supaya cintaku kepadamu dan kepada sesama sekuat, sehebat Engkau mencintai aku. Semoga Anda dan saya mengalami cinta Tuhan. Dan aku bisa memberikan cinta kepada orang lain. Ketika kita gagal mencintai, itulah ketika gagal kita merasakan cinta Allah kepada kita. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa, Putra, Kudus. Amin. Semoga Anda dicintai selalu dan mengalami cinta Allah. Amin.